لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah diceritakan oleh sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi undangan makan dari seorang anak kecil, gulam, yang dia punya keterampilan menjahit. Ya, punya keterampilan menjahit. Jadi kata Anas bin Malik, aku pernah membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri, memenuhi undangan seorang anak kecil yang mengundang Rasulullah makan, gitu ya. Kemudian anak kecil ini punya keahlian menjahit, gitu ya. Punya keahlian menjahit, khayyat, menjahit. Kemudian ketika Rasulullah datang, kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah datang masuk ke rumah anak kecil tadi, Rasulullah disuguhkan satu wadah isinya ada gandum, roti gandum, ya. Di atasnya itu ada Dubba itu apa ya bahasa Indonesia ya, artinya labu lah ya, labu-labu gitu. Kemudian setelah menyodorkan itu, setelah menyuguhkan itu, anak kecil tadi langsung kembali bekerja menjahit lagi gitu. Kemudian Rasulullah mulai memilih-milih labu yang ada di situ. Kemudian Anas bin Malik yang melihat itu langsung segera mencarikan Rasulullah atau mengumpulkan labunya. Mungkin Rasulullah mau pilih yang mana gitu maksudnya. Sampai akhirnya Rasulullah makan. Dan Rasulullah mengatakan kepada Anas bin Malik, sejak saat itu ya, aku menyukai labu. Sejak saat itu aku menyukai labu. Baik, teman-teman, dari hadis ini atau dari cerita ini, apa yang bisa kita ambil hikmahnya, kita petik faidahnya? Pertama, kebiasaan dahulu orang-orang itu, atau bahkan sampai sekarang, ingin makanan rumahnya itu dirasakan, dimakan oleh orang-orang soleh. Nah, ini penting nih, ya teman-teman. Kalau punya makanan enak gitu, undang orang-orang soleh itu. Ustadz, kiai, ya, orang-orang soleh, guru-guru tuh undang, suruh makan di rumah. Karena orang soleh yang memakan makanan kita itu akan memberikan dampak keberkahan yang masya Allah untuk kita, untuk keluarga kita. Tak terkecuali anak kecil tadi, ya masya Allah gitu ya. Ya, dia punya makanan mungkin yang versi dia itu versi terbaik, dan beliau mengundang Rasulullah SAW, orang terbaik untuk bisa makan di rumahnya. Masya Allah. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil? Lihat tawaduknya Rasulullah SAW yang mau memenuhi undangan makan dari anak kecil. Ya Allah, Rasulullah itu kayak gitu banget ya, Masya Allah. Adabnya itu Masya Allah gitu ya. Diundang makan anak kecil, saya datang. Diundang makan pejabat, saya datang. Diundang makan sama ini, saya datang. Karena pembahasan kita seputar anak kecil, maka yang harus kita tebalkan nih, Rasulullah dengan rasa tawadhu'nya yang sangat tinggi, beliau mau menghadiri undangan makan sekalipun yang undang anak kecil. Masya Allah Rasul kita itu ya. Nah teman-teman, mungkin anak-anak kita gitu ya, pernah mengajak makan kita. Contoh gini, ngajak makan tuh gini, ayah, abi gitu ya, temenin aku makan. Itu baru temenin loh ya. Tapi kan itu undangan dari anak kita. Ayah, abi, aku mau disuapin ayah, aku mau disuapin abi.
Kita jangan merasa paling sibuk di dunia ini. Kemudian berdalih dengan saya sudah capek di luar, Abi sudah ini nak, ayah baru pulang kantor nak. Nggak begitu. Padahal anak kita pun tidak meminta lebih, padahal kan dia hanya ingin mungkin disuapin oleh ayahnya, oleh abinya, oleh bapaknya, dan lain sebagainya. Itu mari belajar tawadhu dari Nabi. Diajak makan, diundang makan, datang. Padahal yang ngundang anak kecil. Tapi tadi ada yang menarik teman-teman. Ketika anak kecil tadi yang dia punya keterampilan menjahit itu, setelah menyuguhkan satu wadah yang isinya roti gandum dan ada beberapa buah labu itu yang diolah mungkin ya, dia nggak ikut makan. Dia nggak ikut makan loh. Nah, para ulama tuh sampai membahasnya gini teman-teman. Itu saking anak itu mungkin nggak ada makanan lagi mungkin buat dia makan karena sedikit, tapi dia mendahulukan Rasulullah SAW. Masya Allah gitu ya. Nggak apa-apa saya nggak makan, yang penting Rasulullah nyobain. Gitu loh. Ya Allah, Rasul kita dan anak-anak kecil itu Masya Allah. Dan Rasulullah itu memuji loh, memuji makanan tadi. Kemudian Rasul mengatakan kepada anak, sejak saat itu saya suka labu. Labu ya, labu. Kita tahu labu ya. Iya. Itu bayangkan, makanan anak kecil tadi dipuji oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu, kalau ada makanan kita tahu ya, kalau Rasul senang dimakan, kalau enggak ditinggalin tanpa dicela. Karena apa? Dengan mencela makanan, teman-teman, itu artinya kita mencela siapapun yang punya kontribusi sekecil apapun di makanan tadi. Ada orang yang masak, ada petani yang menanam, ada yang mengantar makanan itu. Mari kita lihat adab Rasulullah SAW. Dan tadi karena pembahasan kita seputar interaksi Nabi, akhlak Nabi, adab Nabi kepada anak-anak kecil, Rasulullah dengan rasa tawadhu'nya yang tinggi, Rasulullah hadir untuk memenuhi undangan makan dari anak kecil yang mungkin dia sendiri nggak makan. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana tadi kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau kita seorang ayah, kita diundang makan anak kita, atau anak kita minta disuapi oleh kita, katakan dia masih sangat kecil, umurnya 5 tahun ke bawah katakan, yang memang dia masih sangat, sentuhan-sentuhan kita itu sangat penting, sangat butuh, maka kita sebagai seorang ayah jangan merasa paling hebat dan paling sibuk, paling nggak ada waktu. Malu kita sama Rasulullah SAW. Sekali-kali kalau anak kita ajak makan, ayah aku mau makan ini, ayo kita turutin. Ayah aku mau makan ini, ayo kita turutin. Ya, itu bentuk bagaimana kita menghormati perasaan anak kecil sebagaimana Rasulullah memenuhi undangan dari anak kecil. Kira-kira itu, semoga kita lebih lagi bisa belajar supaya kita bisa meneladani setiap jengkal kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khususnya interaksi beliau kepada anak-anak kecil. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.